Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin yang terhormat, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita menyampaikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpah rahmat dan karunia-Nya, atas taufik dan hidayahnya, sampai hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat, baik jasmaniyah maupun rohaniyah, sehingga kita dapat hadir dalam rangka memenuhi panggilan Allah dan undangannya, khususnya melaksanakan salat Jumat. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan ke pangkuan Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan para sahabatnya, kepada para ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin, serta ulama-ulama yang muktabar. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saat ini kita masih berada di bulan Syawal, meskipun hanya tinggal beberapa hari lagi. Sesuai dengan aturan khutbah disesuaikan dengan bulan, maka sedikit kita sampaikan meskipun hanya sisa beberapa hari lagi, di mana Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha, wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mislaha wa hum la yuzlamun. Artinya, barang siapa melakukan perbuatan baik, maka setiap kebaikan atau setiap perbuatan yang baik, falahu asyru amsalihha, Allah memberi balasan, memberi imbalan dengan 10 kebaikan. Satu, kita melakukan perbuatan baik, balasan dari Allah 10 kebaikan. Wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mislaha. Barang siapa melakukan perbuatan jelek atau tidak baik, fala yujza illa mislaha, Allah tidak membalas kecuali hanya satu kejahatan dibalas dengan satu kejahatan, atau dinilai satu kejahatan. Illa mislaha, tidak lebih dari itu kecuali satu. Wahum la yudlamun, dan Allah sedikit pun tidak menzalimi para hambanya, tidak merugikan hambanya. Hana gepurugo katanya oleh Allah, saboh yang gat tak buat gebalah siplu, saboh yang hana butuh tak buat hanya gebalah saboh. Menurut jumlah tak kerjakan, demikian balasannya. Terkait dengan ayat ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sama ramadhana summat ba'a sittan min syahwali kana kasiyamid dahri kulli. Barang siapa melakukan puasa Ramadan, kemudian diikut serta 6 hari dari bulan Syawal, kana qasyamid dahri kulli,
seakan-akan dia sudah berpuasa setahun penuh. Logikanya atau hitungannya sebagaimana ayat tadi. Artinya bulan Ramadan 30 kebaikan kita melakukan ibadah. Balasannya baru 300. 3 kali 10, 300. Sedangkan hidup dan kehidupan manusia dalam setahun atau jumlah hari dalam setahun adalah 360 hari. Maka kita masih kurang 30 kebaikan. Maka disunatkan puasa Syawal untuk genapnya 360 harus ditambah 6 hari di bulan Syawal, maka 300 tambah 60, maka jumlahnya 360 hari. Maka Nabi bersabda, barang siapa puasa Ramadan diikut serta dari bulan Syawal 6 hari, dia sudah mendapat nilai 360 hari. Alangkah bahagianya dan alangkah untungnya bagi kita yang melakukan puasa Syawal. Kalau ketinggalan tahun ini, tahun depan bercita-citalah kita melakukan. Tapi kalau sudah, pertahankan. Cuman tidak lengkap lagi kalaupun kita mulai untuk tahun ini. Kenapa kita sampaikan ini sesuai dengan sunnah, dan sunnah khatib menyampaikan di mimbar ini adalah terkait dengan ibadah. Kemudian apa pula hasil yang lain dengan puasa Syawal? Rasul bersabda, man sama Ramadana summa taba'a sitan min syahwali kharaja min zunubihi kayaumi waladathu ummuh. Barang siapa berpuasa bulan Ramadan kemudian diikut serta 6 hari bulan Syawal, kharaja min zunubihi, keluarlah dia dari dosanya, kayaumi waladathu ummuh, bagaimana dia keluar dari kandungan ibunya. Artinya hana dosa. Guputubit kedayo daripada dosa li Allah lagi ba'lahi ba'urunsyid. Orang lahir pada ibu itu tidak ada dosa. Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap anak yang dilahir tidak ada dosa. Artinya fitrah bersih, suci, tidak ada dosa. Demikian orang yang berpuasa Syawal dibersihkan dosa oleh Allah bagaikan hari lahir dari ibunya. Hadirin yang terhormat, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita sampaikan bahwa beberapa hari lagi kita akan bertemu dengan sebuah hari raya, dan sudah kita rayakan hari raya yang lalu yaitu Idul Fitri. Kita akan bertemu dengan hari raya Idul Adha. Oleh karena itu, khatib juga menyampaikan sebagai pengetahuan, tidak hanya 2 hari raya yang perlu dirayakan bagi orang mukmin. Tidak hanya Idul Fitri dan Idul Adha, tetapi ada hari-hari raya lain yang perlu dirayakan. Makna hari raya adalah hari kemenangan. Makna hari raya hari gembira, hari beruntung. Idul Fitri beruntung bagi orang yang berpuasa. Hari raya Idul Adha beruntung bagi jamaah haji, dan diperintahkan bagi kita yang tidak melakukan ibadah haji merayakan Idul Adha ikut partisipasi bagi saudara kita yang mendapat undangan dari Allah, yaitu melaksanakan ibadah haji di tanah suci Makkah dan Madinatul Munawwarah. Dari sebuah hadis diriwayatkan oleh Anas bin Malik, Anas bin Malik anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lil mu'minina khamsatu a'yadin, bagi orang mukmin ada 5 hari lagi hari raya, ditambah dengan Idul Fitri dan Idul Adha yang resmi, yang sudah merakyat dan bernasional bahkan internasional, hanya 2 hari raya yang selalu diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat. Tetapi 5 hari raya ini perlu disampaikan untuk pengetahuan bagi kaum muslimin dan muslimat,
tidak hanya 2 hari raya yang kita menang, tidak 2 hari raya yang patut kita gembira, dan tidak 2 hari raya yang patut kita rayakan. Apa itu 5 hari raya? Yang pertama sekali, kullu yaumin, setiap hari, yamurru alal mu'minina wala yaktubu alaihi zambun fahuwa yaumul aid. Hari raya yang pertama yang perlu dirayakan, digembirakan, patut disyukuri. Setiap hari orang mukmin keluar dari tempat tinggalnya menuju pada tempat tugas dengan bermacam-macam profesi. Na urang jak ukantu, na urang jak metani, na urang jak mekat, na urang jak ulaut, macam-macam tugas. Wala yaktubu alaihi zambun. Lalu dia kembali lagi ke tempat tinggalnya, wala yaktubu alaihi zambun, tidak tercatat dosa. Hana dosa, baik dosa mata maupun dosa telinga, dosa tangan, dosa kaki, dan seluruh dosa tidak tercatat pada hari itu. Maka hari itu ketika kita kembali ke rumah, duduk merenung, alhamdulillah, saya hari ini tidak tercatat dosa. Menurut perhitungan saya tidak berdosa hari ini. Alhamdulillah. Fahuwa yaumul aid. Hari raya itu bagi saya hari ini karena saya terbebas daripada dosa. Kitanya hana gecatat dosa, nyan kitanya kabebas. Disebut dengan hari raya. Yang kedua, wasani al-yaumul ladzi yakhruju minad dunya bil iman wa syahadah wal ismatu min qaidi syaitan fahuwa yaumul aid. Hari raya yang paling luar biasa, hari raya yang kedua, di mana hari seorang mukmin keluar dari dunia, tatubiyat dari dunia, yakhruju minad dunya bil iman. Artinya keluar dari dunia dengan membawa iman, mempertahankan iman. Wasyahadah, dan mempertahankan syahadah. Wal ismatu min qaidi syaitan, selamat daripada tipu daya syaitan. Fahuwa yaumul aid. Itu adalah hari raya. Katanya waktu tatubiyat dari dunia menuju akhirat, menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ngan pu tatubiyat, ngan iman, ngan pu tatubiyat, ngan syahadat, ngan pu tatubiyat, bebas daripada tipu daya setan. Itu adalah hari raya yang luar biasa bagi seorang mukmin. Nyan uro raya paling raya. Kenapa disebut dengan hari raya? Dan hari perjuangan yang amat besar adalah ketika katanya sakharat. Kepugekeun sakratul maut adalah sakharat itu mabuk. Kenapa disebut dengan maut? Mabuk mati. Tidak ada mabuk yang luar biasa kecuali mabuk mati. Mabuk lain ubina mabuknya ubudat. Yang paling raya mabuk mati. Di saat seorang mukmin akan keluar rohnya dari jasadnya, getanya nyan handuh tak sapole. Apa saja tidak bisa kita lihat. Mata getanya teglong, dan nafah getanya hana tatarik li. Hana duh tak teh anak teh melintai, teh cucu teh keluarga. Kita mabuk, mabuk luar biasa. Di saat itu pula syaitan akan melakukan daya yang paling besar. Ijak coba katanya oleh syaitan dengan cobaan yang paling raya. Di saat itu adalah datang lapar yang cukup luar biasa. Terus dia bagi katanya sang-sang tapajuh makanan dalam dunianya. Habis makanan tapajuh hana pulih dia. Terus gerah. Tajib ia ubina ia baik yang naik rumah, yang naik di luar, yang naik laut, di keruang habis tajib ia rasa-rasa gerah. Nyo hana pulih. Menan perasaan gerah. Bak saatnya syaitan dia datang menjelma sebagai orang yang kita cintai, orang yang dekat dengan kita, dia datang. Begitu datang dia menghadap kita yang sedang mabuk mati,
tengah mabuk mati. Ikul le syaitan ipurupa droi meyo danyo sayang tat ke mak sang-sang lagi wajah mak. Monyo gedanyo sayang ke ayah lagi wajah ayah. Monyo gedanyo sayang ke anak lagi wajah anak. Monyo gedanyo sayang ke rakan lagi wajah rakan. Maka syaitan berkata, kamu adalah sedang lapar bukan? Ya. Kamu sedang haus bukan? Ya. Kamu butuh bantuan bukan? Ya. Pakar roh takkan ya. Karena artinya akidah tidak kuat. Akidah gedanyo hanakong. Tauhid gedanyo hanakong. Maka roh takkan. Tetapi seandainya gedanyo laisa kamislihi syai'un wa huwas samiul basir, kata patre bahawa Tuhan tidak serupa dengan sesuatu, tetap kita tidak akan menjawab ya, karena Tuhan tidak bisa dirupai dengan sesuatu apapun. Artinya akidah gedanyo kong. Paling kurang tatanom dalam hati itu 20 yang wajib, 20 yang mustahil, saboh yang harus, put yang wajib bak rasul, put yang mustahil bak rasul, saboh yang harus bak rasul. Nyan kamu labang dalam dada tu, sudah terpatri dalam jiwa kita. InsyaAllah kita akan selamat daripada tipu daya syaitan. Selamat pula gedanyo kalam hati tu, Allahu wajibil wujud, Allah yang wajib ada. Allahu qidam, Allah sedia. Allah baqa, kekal selamanya. Allah mukhalafatuhu lil hawadis, tidak sama dengan sesuatu. Allah qiyamuhu binafsih, berdiri dengan sendirinya. Allah wahdaniyah. Ubina nyan mandung ka terpatri dalam dada gedayo. Kan bak hafai tapi yakin dalam hati. InsyaAllah kita akan selamat. Maka syaitan berkata, kalau kamu butuh bantuan, saya beri bantuan kepada kamu. Gedanyo roh tak angguk karena akidah hanakong. Tauhid hana terhunjam dalam dada gedanyo. Maka syaitan iukun, tapi syarat. Yang pertama kau sujud kepadaku. Tak pegah gedanyo haik sujudnya lung-lunguh tak tengah mabuk. Isyarah saja. Yang kedua kamu berkata bahawa Tuhan serupa dengan sesuatu. Allah itu ada sekutu baginya. Kemudian kamu mengatakan bahawa Muhammad itu Nabi yang sulit, yang dusta. Dua kata-kata itu kamu berikan, saya akan bantu kamu memberi air dan akan memberi makanan. Bagi iman yang tidak kuat, roh tak tunduk, roh tak patih, kita terikut dengan godaan syaitan itu. Roh tak kenyan, begitu roh tak ken, iman keluar dari dada gedayo. Ia yang hijaunya, ia lebung hijau oleh syaitan dan dia sudah berhasil perjuangannya. Oleh karena itu, barang siapa selamat daripada, artinya selamat iman ketika kembali kepada Allah, selamat daripada tipu daya syaitan, itu hari raya. Hadirin yang terhormat, oleh karena itu, marilah kita memperdalam tamurno ilmu tauhid bekong. Dan betul-betul tamurno, bila hanjirnya tamurno mita gure yang benar, kita belajar tauhid, belajar akidah yang benar sesuai dengan i'tikad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian hadirin yang terhormat, yang kedua, persoalan ini adalah persoalan mati, persoalan yang sangat dikhawatirkan oleh para ulama-ulama. Aulia-aulia Allah, orang-orang saleh, tak kala gerenungkan mati, nyawa adalah sabi-sabi gemo, selalu dia mengeluarkan air mata. Bagaimana nasibku ini? Disadari kalian, jino lidroni Allah, Allah sudah menunjuki kepadaku menerima Islam, agama yang benar. Aku berakidah yang benar, aku berada pada agama yang benar. Bagaimana nasib akhirku nanti? Maka selalulah doa diajarkan. Allahumma khtim ajalana waliwalidaina bihusnil khatimah wala takhtim ajalana waliwalidaina bisu'il khatimah.
Doanya selalu geyu baca batanya. Ya Allah, tutuplah usiaku, akhir hidupku dengan tutup yang baik. Janganlah engkau menutup hidupku dengan tutup yang tidak baik. Nyo sangat khawatirkan. Ka gedanyo basaatnyo tatim ibadah, gedanyo tatim salat, gedanyo tatim puasa, gedanyo tak hindari diri daripada perbuatan maksiat. Bagaimana nasib akhir? Karena ulama-ulama memberi gambaran kehidupan bagi manusia. Ada manusia sa'idun fil awal wa sa'idun fil akhir. Ada manusia hidupnya dalam keadaan baik pada awal dan baik pula pada akhir hidupnya. Ada juga manusia golongan yang kedua, syaqiyun fil awal wa sa'idun fil akhir. Dia jahat pada awal tapi dia mendapat petunjuk. Dia dalam keadaan baik waktu akhir. Ada pula manusia syaqiyun fil awal wa syaqiyun fil akhir. Ada pula dia hidup dari mula-mula dia menjadi agen maksiat sampai akhir hidupnya pula menjadi agen maksiat sampai mati. Syaqiyun fil awal, jahat pada awal, jahat pula pada akhir. Nyo karena tak fikir dengan kehidupan yang demikian. Ulama-ulama berfikir nyo kagebi petunjuk oleh Allah, mendapat hidayah Allah, berada dalam kebaikan. Bagaimana pada saat akhir? Tidak ada seorang pun bisa menjawab kecuali selalu memohon kepada Allah, selalu dekat dengan Allah, selalu belajar akidah-akidah yang benar. Hana tad'u nasib hidayah ba'akhi. Semua orang kembali kepada Allah. Semua orang mati, tapi cara mati berbeda-beda. Gedanyo mati jo mandum itibik jawang, tapi cara itibik nyawang beda-beda. Bermacam-macam. Untung saja para imam, urang-urang yang semana mayat narasia baganyan. Karena aturan tidak boleh menceritakan sesuatu yang aib pada mayat. Dan sunat menceritakan sesuatu tanda-tanda yang baik pada mayat. Ada je ceritanya ke cerita. Tengku pulin lagi nyo, apa pulin lagi je, tapi haram menceritakan itu. Tetapi bagi orang yang memandikan mayat, ini adalah merupakan rahsia, tidak boleh menceritakan. Macam-macam. Nah, urang begitu kebuka mayat, anak mata tersud, lidah tersud, muka cekin. Nah, urang yang rumeh lagi tengun, bermacam-macam. Bagaimana caranya kita berusaha ini? Tergantung bagaimana kebiasaan hidup kita. Kalau hidup kita selalu ceria, artinya gedanya rumeh dengan syadarata, hana taba muka masam, hana taba boh kerut, insya-Allah wate mati pun lagi nyan. Tapi menyo praktek gedanya hino selalu, artinya takim gedanya lagi gokli, nya wate mati hampir lagi nyanci. Tergantung bagaimana adat kehidupan gedanya laginya terbawa di saat mati. Oleh karenanya ini Rasul mengatakan adalah yakhruju minad dunya bil iman wa syahadah wal ismatu min qaidi syaitan fahuwa yaumul aid. Hari keluar dari dunia dengan iman, dengan membawa syahadat dan selamat daripada tipu daya syaitan, itu adalah yaumul aid. Cuman bila kita nyoba akhir kalam dia, ruh dah ucap la ilaha illallah, mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa akhir kalam dengan mengucapkan la ilaha illallah, pasti dia itu akan isi syurga. Tatamang dalam syurga dengan modalnya, tengku-tengku sekalian. Kemudian wasalisu al-yaumul ladzi yujawizu ala sirat wa ya'manu min ahwalil qiyamah. Uro raya yang kelih di saat gedanya uro akhirat singoh tak lalui jembatan sirat yang terbentang di atas neraka. Selamat gedanya daripada titian siratal mustaqim wa ya'manu min ahwalil qiyamah. Selamat pula huru hara hari kiamat yang luar biasa. Fahuwa yaumul aid. Itu adalah hari raya yang ketiga. Warabi'u al-yaumul ladzi yadkhulu fihil jannah. Hari raya yang keempat, hari di mana mendapat kesempatan masuk surga, itu adalah hari raya
Yang terakhir wal khamisu al yaumul ladzi yanzuru fihi ila rabbi. Hari raya yang paling istimewa, mendapat kesempatan masuk surga dan juga bertemu dengan Allah pemilik alam sekalian. Merupakan dengan po gedanyo, po alamnya yang cipta gedanyo yang kaki janji le rasul kita akan bertemu dengan Allah. Nyan uro raya yang luar biasa. Oleh karena itu hadirin yang terhormat, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita tidak hanya sudah merebut dua hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, tapi kita tidak bercita-cita, tidak berharap akan mendapat 5 hari raya lagi. Mari gedanyo, tak harap ba Allah, tak berdoa ba Allah, tak usaha merumpok uro raya yang disebutkan oleh Rasul, yaitu 5 hari raya. Mudah-mudahan bagi bancara dan merumpoknya Allah kagak pegah. Faman kana yarju lika rabbi falyamal amalan salihah wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa ingin bertemu dengan Rabbnya, dengan Allah Subhanahu wa taala, falyamal amalan salihah, marilah berbuat amal-amal yang saleh, amal-amal yang baik, amal-amal yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jangan sedikit pun mempersekutukan Allah dalam ibadah. Bekna dalam ibadah kita karena lain, tapi mandum-mandum karena Allah Subhanahu wa taala. Yang insya-Allah Rasul kagak begah, khalaqan nasu illal alimun, celaka semua manusia kecuali orang alim, wa khalaqal alimun illal amilun, orang alim juga akan celaka kecuali orang yang beramal sesuai dengan ilmunya. Wa khalaqal amilun illal mukhlisun, orang alim, orang beramal juga akan celaka kecuali ikhlas semata-mata karena Allah. Mudah-mudahan kita semua akan menjadi orang-orang yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, akan masuk surga dan akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim wa biqawli yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mislaha wa hum la yudhlamun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim wa biqawli yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfir lana lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat. Rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin
wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wala dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasnaun. Aqimissalah.